Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Mulyana dari Kimia Reguler Sore 2017, Fakultas Sains dan Informatika, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan memaparkan tentang implementasi spektrofotometri IR pada elusidasi struktur flavonoid. Kita mulai saja dari definisi spektroskopi inframerah. Merupakan alat rutin dalam mendeteksi gugus fungsional, mengidentifikasi senyawa, menganalisis campuran. Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat min 1. Spektra inframerah suatu senyawa dapat memberikan gambaran dan struktur molekul senyawa tersebut. Spektra IR dapat dihasilkan dengan mengukur absorpsi radiasi, refleksi, atau emisi di daerah IR. Absorpsi radiasi di dalam daerah ini oleh suatu jenis molekul organik menghasilkan eksitasi getaran, rotasi, dan mode bending atau pembengkokan. Sementara molekul itu dalam keadaan dasar. Terdapat dua jenis vibrasi, yakni vibrasi regangan atau stretching. Dalam vibrasi ini, atom bergerak terus sepanjang ikatan yang menghubungkan sehingga akan terjadinya perubahan jarak antara keduanya, walaupun sudut ikatan tidak berubah. Vibrasi regangan ada dua macam, yaitu regangan simetri dan regangan asimetri. Adapun vibrasi pembengkokan atau bending, jika sistem tiga atom merupakan bagian dari sebuah molekul yang lebih besar, maka dapat menimbulkan vibrasi pembengkokan atau vibrasi deformasi yang mempengaruhi osilasi atom atau menimbulkan molekul secara keseluruhan. Vibrasi bengkokan ini terbagi menjadi 4 jenis, yakni vibrasi goyangan, guntingan, kibasan, dan pelintiran. Daerah jangkauan inframerah meliputi radiasi dari bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat min 1. Spektrum inframerah dibagi ke dalam radiasi inframerah near, mid, dan far. Spektrofotometri inframerah pada umumnya digunakan untuk menentukan gugus fungsi suatu senyawa organik, mengetahui informasi struktur suatu senyawa organik dengan membandingkan daerah sidik jarinya. Prinsip kerjanya adalah bila semua senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat bervibrasi. Vibrasi molekul dapat dialami oleh semua senyawa organik, namun ada beberapa yang tidak terdeteksi oleh spektrofotometri inframerah. Jumlah frekuensi yang melewati senyawa diukur sebagai transmitan. Sebuah persentase transmitasi bernilai 100 jika semua frekuensi diteruskan senyawa tanpa diserap. Adapun mekanisme kerja spektroskopi inframerah seperti ini. Biasanya merupakan spektrometer berkas ganda dan terdiri dari 4 bagian utama. Sumber radiasi, yaitu sumber radiasi, daerah cuplikan, kisi difraksi atau monokomator, dan detektor. Adapun mekanisme kerjanya bisa disingkat seperti ini. Sumber, lalu ke sampel, lalu ke monokromator, lalu ke detektor, dan terakhir ke recorder. Adapun videonya seperti ini saya akan tampilkan, mohon disimak ya teman-teman. So intensity of the past absorb will reflect the radiation towards sample cell. Some radiation will pass from the sample and some radiation will be absorbed by the sample. So intensity of the past radiation will be decreased
When the radiations reaches to the beam chopper, it will alternatively sends the reference and the sample radiations towards mirrors M2, M2 dash, and finally M3. So first I am taking the reference radiation for explanation. These mirrors will reflect the respective radiations towards the slit S1 and then it goes to the diffraction grating. Grating will diffract the radiation, so resolution will be improved and this diffracted radiation will be passed through slit S2. Slit S2 will allow the radiations only in the range of 4000 to 400 centimeter inverse. This reference radiation will reach to the detector and the detector will analyze the intensity of the radiation. Now chopper will send the sample radiation. At that time reference radiation will not reach to the detector. So sample radiation will also follow the same steps and it will reach to the detector like this. And this alternate process will be continued throughout the analysis. Finally, detector determines which frequencies have been absorbed by the sample and which are unaffected. Intensity of the absorbed radiation will be decreased and the signal will be amplified by the amplifier like this. And finally, IR spectrum will be visible in the recorder. In infrared spectroscopy, spectrum will appear in terms of percent transmittance versus wave number. For complete detail about IR spectrometer, you can watch my dedicated video series on infrared spectroscopy. Link is given in the description. Thank you. Baik, tadi kita belajar dari Dr. Puspendra. Tadi saya agak dimajukan videonya, soalnya intinya seperti itu ya teman-teman. Baik, saya akan jelaskan lagi. Selanjutnya adalah bagian-bagian utama pada spektroskopi inframerah yang tadi ya. Yang pertama ada sumber iradiasi. Ada 3 macam sumber radiasi IR yang telah umum dipakai pada spektrometer IR, yaitu 1. Nihrom. Kawat nihrom yang dipijarkan dengan aliran listrik sampai temperatur 1100 derajat Celcius akan memancarkan radiasi IR. Akan tetapi pancaran radiasi IR dari pijaran kawat nihrom ini memberikan bilangan gelombang lebih besar dari 5000 cm pangkat -1 dengan intensitas yang lemah. Yang kedua adalah globar. Sumber radiasi IR globar saat ini merupakan sumber radiasi IR yang banyak dipakai. Globar merupakan suatu senyawa silikon karbida yang mempunyai kehandalan dapat dipijarkan langsung sampai temperatur 1300 derajat Celcius. Yang ketiga, non-globar sebagai hasil pemijaran zirconium oksida yang dijepit kedua ujungnya dengan keramik. Temperatur sumber radiasi ini perlu tinggi agar berfungsi sebagai pengantar listrik yang baik. Sumber radiasi ini dibuat dari oksida-oksida zirconium dan yttrium berupa batang berongga dengan diameter 2 mm dan panjang 30 mm. Batang ini dipanaskan sampai 1500 sampai 2000 derajat Celcius dan akan memberikan radiasi di atas 7000 cm pangkat -1. Adapun sampel dalam bentuk padatan, cair, dan gas yang dapat dianalisis oleh inframerah. Sampel harus keadaan murni, misalnya hasil rekristalisasi, pemisahan kromatografi, atau destilasi. Adapun monokromator pada umumnya dipakai spektrofotometer IR saat ini adalah kisi difraksi atau grating. Kisi difraksi terbuat dari kaca atau bahan plastik yang teroleh dengan halus permukaannya dan terlapisi oleh kondensasi uap aluminium. Jenis monokromator ini banyak dipakai pada spektrofotometer IR yang modern. Selanjutnya adalah monokromator dibagi dengan 2 jenis elemen pendispersi, yaitu yang satu ada prisma. Prisma dapat memisahkan radiasi dengan cara
sama seperti prisma gelas atau air hujan yang memisahkan cahaya putih menjadi cahaya berwarna pelangi. Kemudian ada grating. Salah satu keuntungan dari ini adalah dibuat dengan materi yang tahan, stabil, dan keadaan atmosfer sehingga tidak rusak dengan adanya kelembapan. Adapun detektor berfungsi mengubah sinyal radiasi IR menjadi sinyal listrik. Ada dua tipe detektor, yaitu detektor tipe fotokonduktor dan detektor tipe hantar bahang. Kemudian yang terakhir, penguat dan pencatat recorder. Penguat dalam sistem optik spektrofotometer IR sangat diperlukan menguatkan sinyal radiasi IR yang sangat lemah. Penguat berhubungan erat dengan draw instrumen serta celah monokromator. Jadi, keduanya harus diselaraskan dengan tujuan mendapatkan resolusi puncak spektrum yang baik. Adapun gambar spektrum inframerah, satuan frekuensi yang digunakan pada garis horizontal dinyatakan dalam bilangan gelombang yang didefinisikan sebagai banyaknya gelombang dalam setiap satuan panjang. Adapun seperti ini gambar spektrum inframerahnya. Yang horizontal namanya sumbu X, bilangan gelombang. Yang vertikal sumbu Y, transmitan. Absorban sama dengan 2 min log persen T, daerah yang diamati 670 sampai 4000 cm pangkat min 1. Cara menginterpretasikan spektrum inframerah adalah setiap absorpsi ikatan yang khas dari setiap gugus fungsi merupakan basis dari interpretasi spektrum inframerah. Seperti regangan OH memberikan pita serapan yang kuat pada daerah 3350. Seperti ini ya tabelnya teman-teman, ada ikatannya, ada tipe senyawanya, ada daerah frekuensinya, dan intensitasnya. Lanjut, kita akan mengimplementasikan spektrofotometri IR pada elusidasi struktur metabolit sekunder flavonoid. Adapun metabolit sekunder flavonoid ini ada senyawa quercetin ya. Saya ambil dari jurnal Sains dan Matematika, judulnya Isolasi Karakterisasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Flavonoid dari ekstrak air kulit batang katapang kencana yang diteliti oleh Wiwit Wulan dan teman-teman. Adapun karakterisasi isolat flavonoid, di sini ada gambar IR-nya ya teman-teman. Dan berdasarkan isolat flavonoid dikarakterisasi menggunakan IR, UV vis, dan dengan reaksi geser dan NMR. Berdasarkan hasil tersebut, menggunakan IR diketahui bahwa isolat murni flavonoid hasil isolasi gugus fungsi OH stress pada 3387 cm sekian. Nah, dan CH alifatik pada segini ya teman-teman, 2970. Terus C aromatik pada sekian, CH alifatik pada 1427, COC 1234, dan CH keluar bidang. Itu semuanya pada di tabel di sini ya teman-teman. Lanjut. Kemudian berdasarkan data IR dapat disimpulkan bahwa isolat tersebut memiliki gugus fungsi yang lazim ditemukan pada senyawa flavonoid. Selanjutnya, untuk mengetahui flavonoid isolat tersebut dilakukan karakterisasi dan elusidasi menggunakan spektrofotometri UV vis. Seperti ini ya teman-teman tabelnya. Berdasarkan hasil data analisis IR dan UV, dihipotesiskan senyawa flavonoid yang berhasil diisolasi dari kulit batang Terminalia muelleri adalah 3,5,7,3 aksen, 4 aksen pentahidroksiflavon. Berdasarkan data analisis UV, IR, dan NMR. Berikut struktur senyawa quercetinnya.
Adapun kesimpulannya, telah berhasil diisolasi senyawa flavonoid dari ekstrak air kulit batang Terminalia muelleri Ben berupa serbuk berwarna kuning dengan rendemen 0,2% dan memiliki titik lebur 306 sampai 307. Adapun daftar pustakanya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.